Hai, hari ini aku pengen bahas soal yang banyak banget ditanyain ke aku beberapa waktu belakangan ini, yaitu soal biaya hidup selama di London. Jadi tuh banyak banget yang nanyain berapa sih biaya yang dibutuhin sebulan untuk tinggal di London, termasuk groceries-nya, terus sehari-harinya, jalan-jalannya, terus juga listrik, gas, dan lain-lain. Mereka tuh pada nanya, berapa sih biaya hidup di London? Aku pikir ini akan bermanfaat banget buat temen-temen yang mau lanjut kuliah di London atau misalnya mau pindah ke London, supaya ada gambaran nih kira-kira sebulan habis berapa sih untuk biaya hidup di London. Oke, kita bahas detailnya ya. Oke, untuk budgetingnya sendiri kita bagi ke dalam beberapa pos ya. Jadi di awal udah dibagi ke pos-pos tersebut. Pos-posnya apa aja? Ada biaya tempat tinggal, biaya listrik dan gas, biaya groceries, biaya transportasi, biaya laundry, dan yang terakhir biaya komunikasi. Untuk lebih lanjutnya seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama adalah biaya tempat tinggal. Untuk tempat tinggal, dalam sebulan aku menganggarkan 1060 pound sterling atau sekitar 21 juta rupiah ya. Ini kesannya kayak, wah mahal banget. Tapi ini percaya deh teman-teman, ini paling murah dan paling good deal. Jadi ini aku tinggal di tempat tinggal namanya Nansen Village. Dia ini adalah perumahan untuk mahasiswa internasional yang disubsidi. Jadi biayanya nggak semahal kalau kita sewa rumah atau apartemen biasa ya. Ini letaknya di North London, sekitar 40 menit kalau kita naik kendaraan umum. Itu murah banget di situ, good deal banget lah. Jadi kalau untuk perbandingan, untuk biaya di Central London sendiri, biaya sewanya tuh bisa sekitar 1.500 sampai 2.500 untuk besar yang sama yang aku tinggalin saat ini. Untuk selanjutnya adalah biaya electricity dan gas. Untuk electricity dan gas ini kita menganggarkan 50 pound sterling tiap bulannya ya. Jadi ini sebenarnya biaya yang paling bervariasi karena bisa dalam sebulan kita habis 30 atau bahkan 100 pound sterling. Ini tergantung musim ya, karena di UK ini kan ada 4 musim. Jadi ketika musim dingin kita bisa habis jauh lebih banyak sampai 100 pound sterling. Nah, untuk electricity dan gas ini, aku menyiasatinya dengan pakai selimut duvet instead of penghangat di malam hari. Selimut duvet yang kita pakai ini udah yang tebal banget ya. Kita pakai ketebalan 10,5 tok sampai 13,5 tok. Itu udah cukup banget untuk kita pakai selama winter. Jadi instead of kita pakai penghangat semalaman, kalian bisa bayangin dong habis berapa listriknya. Kita pakai si duvet ini. Selanjutnya adalah biaya groceries. Untuk biaya groceries ini kita menganggarkan 290 pounds setiap bulannya. Ini untuk biaya belanja di supermarket gitu loh guys. Jadi kayak untuk makanan, alat bersih-bersih, dan lain-lain. Jadi ini udah all in 290 pounds. Kenapa bisa murah banget? Tipsnya adalah selalu makan di rumah. Karena kalau yang bikin biaya membengkak itu rata-rata adalah kita makan di luar. Sekali makan di luar kita bisa habis 30-60 pounds ya. Bayangkan itu bisa buat makan seminggu. Jadi selalu masak di rumah. Selanjutnya adalah biaya transportasi. Untuk biaya transportasi aku nganggarin 150 pound sterling ya. Ini kenapa besar banget? Karena memang biaya transportasi di sini cukup tinggi. Enggak ya? Nah, ini udah termasuk untuk naik kereta, naik tube, naik bus, dan naik kendaraan umum lainnya ya. Aku sih paling sering naik kereta karena itu paling cepet dan convenience aja. Untuk gambaran, untuk sekalinya naik 1 jam kita naik bis, itu terserah ya kita mau ganti berapa kali, itu habis sekitar 1,5 pounds. Untuk naik kereta kita sekali jalan itu habis 3,5 pounds. Dan untuk kendaraan umum berbayar seperti Uber, itu kita bisa habis 16 pounds untuk jarak yang sama.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah biaya laundry. Untuk biaya laundry sebulan kita anggarin 20 pound sterling. Kenapa perlu dianggarkan untuk biaya laundry? Karena di sini kita pakai sistem coin laundry ya. Jadi untuk sekali nyucinya itu kita butuh 3,6 pound sterling. Jadi itu sekitar 4 sampai 5 kali nyuci. Nah, tapi enaknya di sini itu adalah laundrynya itu dengan pengering terpisah. Jadi begitu keluar dari tempat laundry itu benar-benar kering, nggak perlu disetrika lagi, tinggal dilipat aja gitu. Jadi bisa bayangin juga sebenarnya dengan kita pakai coin laundry ini, kita menghemat biaya listrik untuk setrika. Nah, selanjutnya itu biaya komunikasi. Untuk biaya komunikasi kita di sini pakai SIM card giffgaff. Habisnya itu 20 pound sterling atau tiap orang kita habis 10 pound sterling. Ini udah termasuk untuk paket data, telepon dan SMS. Untuk telepon dan SMS-nya itu bahkan unlimited ya. Kenapa kita pilih giffgaff? Karena giffgaff ini tuh enak banget, kita bisa pesan dari semenjak di Indonesia. Jadi kita pesan online, barang itu akan dikirim, SIM card itu akan dikirim ke rumah kita di Indonesia gitu. Nah, jadi untuk biaya pengeluaran sebulannya kita habis segini. Nah, untuk banking service-nya di sini kita pakai Revolut. Kenapa kita pakai Revolut? Karena itu kita akunnya bisa bikin dari waktu masih di Indonesia. Jadi begitu sampai di London kita bisa pakai digital account-nya itu untuk transaksi langsung, bisa untuk transportasi maupun belanja. Nah, untuk kartu fisiknya sendiri, kita bisa pesan untuk diantar ke rumah langsung begitu kita sampai di UK. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar lagi untuk ke bank atau ngurus apapun. Keunggulan lainnya juga, dia punya banyak fitur di aplikasinya itu, seperti pocket. Jadi itu bayangin aja kalian pakai envelope method. Jadi kayak kita bisa taruh aja, tadi kan aku ada 6 pos ya, aku masukin aja di pos-pos itu masing-masing. Jadi kita bisa lebih teratur tuh, bisa terukur kita mau di pocket ini tinggal berapa nih, di pocket ini tinggal berapa, di pocket ini tinggal berapa. Dan juga itu kartunya si Revolut itu bisa dipakai buat transportasi. Jadi kita nggak perlu lagi beli Oyster Card. Jadi tinggal kemana-mana tap-tap aja, nggak usah diisi ulang. Jadi kita langsung dari rekeningnya gitu. Jadi emang lebih memudahkan sih si Revolut ini. Nah, itu tadi budgeting biaya bulanan kita selama kita tinggal di London. Kita harap kalian jadi ada bayangan ya, yang mau pada berangkat ke sini, mau pada kuliah atau mau pada kerja di sini kan jadi ada gambaran kira-kira habis berapa sih selama sebulan tinggal di London ini. Itu tadi ya budget bulanan keluarga kami selama di London. Itu budget untuk 3 orang ya. 2 orang dewasa dan 1 orang anak-anak. Walaupun hemat, kita udah hidup layak banget loh. Tiap weekend masih bisa tuh jalan-jalan menikmati London. Nah, tadi itu kan budget rutin bulanan ya. Gimana kalau ada pengeluaran insidental kayak beli baju seragam atau beli jaket winter gitu? Shh, itu ada tips and triknya tersendiri. Nanti kita ceritain lagi ya. Kita kasih tahu lebih banyak lagi tips and trik pengaturan keuangan keluarga. Oke, thank you ya udah nonton. Kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Oke, kata Azra pesan sponsor. Jangan lupa comment, like, and subscribe ya. Bye-bye!